Kembali lagi di Lamoda Akademi Indonesia. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan tema pembahasan kali ini, yaitu pecah pola ukuran sebenarnya untuk model baju rumah baby doll model 1. Nah, kali ini di sini aku sudah siapkan pola dasar badan wanita yang bagian depan ya. Tentunya pola dasar ini ukurannya sudah sesuai dengan ukuran dari badan yang akan kita buatkan pakaian ya, atau sesuai dengan ukuran badan dari klien kita. Itu harus dipastikan terlebih dahulu ya, kalau ukuran dari pola dasarnya ini sudah sesuai ya, sudah pas dengan badan klien kita. Nah, berikutnya kalau sudah, di sini aku juga sudah salin pola dasar bagian depan tersebut di kertas baru ya, yang nantinya akan kita pakai sebagai media untuk pembuatan pola baru dari pola baby doll model 1 ini ya. Yang pertama-tama di sini kita akan kerjakan terlebih dahulu di bagian leher ya. Kita akan bentuk garis leher dari baby doll model 1 ini. Nah, untuk baby doll model 1 ini di sini sesuai dengan analisa model ya. Kita akan menggunakan model scoop neckline atau bentuk model yang berbentuk hampir seperti U ya. Cuman dia sedikit lebih lebar ya. Kemudian di sini juga penyelesaian dari neckline tersebut atau garis leher tersebut akan diselesaikan dengan sistem rompok ya. Nah, di sini untuk pembentukan dari leher U sendiri atau scoop neckline itu, di sini kita akan turunkan di bagian bahu itu ya, kita akan turunkan sepanjang 1,5 cm. Jadi di bagian bahu itu kita akan lebarkan neckline-nya atau garis lehernya sepanjang 1,5 cm ya dari posisi pangkal leher. Nah, seperti ini ya. Kemudian di bagian bawah kita turunkan sedalam 5 cm ya. Ini akan menjadi dalam dari bentuk neckline-nya ya, atau garis lehernya. Nah, kalau sudah ditentukan titiknya seperti ini, berikutnya kita akan bentuk dari scoop neckline tersebut ya. Kita hubungkan dari kedua titik tersebut seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, di sini untuk mempermudah pekerjaan kita akan gunakan penggaris French curve seperti ini atau penggaris melengkung yang bisa memudahkan pekerjaan kita untuk membentuk bentuk dari kerung leher bentuk U ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk pembentukan leher bentuk U ini juga bisa disesuaikan dengan selera kamu ya. Ada beberapa model itu yang bentuk garis lehernya itu agak mengecil di bagian depan kemudian melebar di bagian bahu. Itu terserah kamu saja ya, bagaimana bagusnya, disesuaikan dengan selera dan juga disesuaikan dengan modelnya ya, atau desain yang ingin kamu buat. Nah, berikutnya di sini kalau kita sudah selesai dengan pembentukan dari neckline atau garis lehernya, di sini kita bisa membuat lapisan dari debun ya. Cara membuat lapisan dari debunnya mudah saja. Jadi dari garis leher baru yang sudah kita bentuk itu kita akan ukur 4 cm ke kanan ya, atau keluar. Itu nanti kita akan bentuk garis baru lagi yang itu akan menjadi pola dari debun ya. Tapi untuk debun ini khusus untuk penyelesaian bagian lehernya itu dengan menggunakan sistem debun ya. Tapi kali ini untuk model 1 kita menggunakan sistem rompok ya. Jadi sebetulnya kita tidak memerlukan debun ini. Tapi di sini aku hanya mencontohkan saja. Siapa tahu kalau kamu ingin mempraktekannya dengan menggunakan teknik penyelesaian selain rompok ya di bagian lehernya, kamu bisa menggunakan teknik debun. Dan cara pembuatan lapisan dari debun sendiri itu seperti ini ya. Jadi tinggal dilebarkan dari garis leher baru yang sudah kita buat itu ke kanan sebesar 4 cm. Lalu kita arsir seperti ini ya. Jadi bagian yang diarsir dengan garis yang berwarna hijau ini merupakan pola dari debun untuk garis leher bagian depan ya. Nah, berikutnya di sini kita akan mulai memanjangkan pola dasar dari baju ini ya. Di sini kita akan panjangkan panjang dari pola depan ini sesuai dengan panjang baju yang akan kita buat ya. Di sini untuk panjang dari baby doll model 1 ini kita akan panjangkan sepanjang 25 cm dari garis pinggang. Nah, untuk panjangnya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi untuk panjangnya ini tidak harus 25 cm ya. Kamu bisa membuatnya 20 cm ataupun juga bisa membuatnya jauh lebih panjang 30 cm, 40, 50, terserah kamu ya. Sesuaikan saja dengan desain yang akan kamu buat. Tapi intinya di sini untuk pemanjangan dari pola bagian depan ini kita akan mulai dari garis pinggang. Itu salah satu teknik untuk pemanjangan pola dasar ya. Tidak hanya dari garis pinggang saja, ada berbagai macam teknik untuk memperpanjang panjang dari pola dasar badan wanita ini sesuai dengan panjang baju yang akan kita gunakan ya. Salah satunya yaitu
kita bisa mengukurnya dari pinggang. Kemudian cara lainnya kita juga bisa menurunkannya dari ujung tertinggi dari bahu, ataupun juga bisa dari tengkuk leher, ataupun dari garis dada ya. Jadi terserah kamu mau pilih yang mana ya, yang paling mudah untuk kamu bisa memperpanjang panjang dari pola dasar badan ini sesuai dengan panjang pakaian yang akan kita jahit ya. Berikutnya di sini kita akan panjangkan dari garis pinggang sepanjang 25 cm ya, kita tandai di sini. Kemudian kita akan tarik garis tegak lurus ke kanan seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, kemudian di sini kita akan pindahkan penurunan 2 cm yang ada di pola dasar itu ya ke bawah, ke garis perpanjangan dari pola dasar ini ya. Kita akan pindahkan perpanjangan tersebut di sini. Jadi dari garis perpanjangan ini kita akan turunkan 2 cm ya, seperti ini sebagai kelonggaran untuk kelonggaran di bagian dada. Nanti agar baju atasan ini dipakai, bagian depannya itu tidak naik ya, karena di bagian dada yang besar ya, atau di bagian payudara itu kan membutuhkan ruangan ekstra ya, karena payudara itu kan menonjol gitu. Nah, kalau kita tidak beri penambahan 2 cm ini, yang ada biasanya bajunya itu ketika dipakai dia akan naik ke atas gitu, seperti itu ya. Jadi di bagian bawah dari atasannya itu tidak bisa rata ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau sudah, kita akan memberikan kelonggaran di bagian pola dasar sisi sampingnya ya, di bagian sisi samping dari pola dasar ini ya. Nah, di sini untuk kelonggaran dari atasan baby doll ini kita akan memberikan kelonggaran 2 cm ya di masing-masing bagian garis sisi dari pola dasar baik depan maupun belakang ya. Di sini dari garis sisi ini kita akan lebarkan 2 cm. Kemudian dari kerung lengan ini kita akan turunkan sebesar 1 cm ya. Lalu kita akan bentuk lingkar kerung lengan baru, dan juga kita akan bentuk garis sisi baru dari baju atasan baby doll ini. Dari kelonggaran 2 cm tadi, dari titik tersebut kita tarik garis tegak lurus ke bawah seperti ini ya. Kemudian kita bentuk ulang dari lingkar kerung lengannya. Lalu di sini dari garis yang sudah kita tarik tegak lurus dari pelebaran 2 cm tadi, di sini kita akan lebarkan 5 cm ya sebagai kelonggaran untuk pola badan bagian depan ya. Untuk pola baby doll bagian depan ya, di sini kita lebarkan 5 cm. Kemudian kita akan hubungkan ke bagian ketiak ya, ke bagian kerung lengan seperti ini. Ikuti prosesnya seperti yang sudah dicontohkan di video lalu. Dari titik pelebaran tersebut kita akan hubungkan ke bawah dari penurunan 2 cm yang kita sudah lakukan di sepanjang garis TM ini ya. Ikuti prosesnya seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, berikutnya di sini kita akan mulai membentuk dari garis empire. Caranya mudah saja. Di sini kita akan ukur terlebih dahulu lingkar kerung lengan baru yang sudah terbentuk ya, yang sudah kita lakukan pelonggaran dan penurunan di bagian lingkar kerungnya. Jadi di lingkar kerung lengan baru tersebut kita akan ukur, kemudian hasilnya kita akan bagi 3 sama panjang ya. Jadi lingkar kerung baru tersebut akan kita bagi 3 sama panjang ya, seperti ini. Nah, kemudian kita akan ambil salah satu bagian yang paling dekat dengan ketiak ya, seperti ini. Dari titik tersebut kita akan tarik garis ke bagian garis tengah muka ya, yang sudah kita naikkan 5 cm dari garis pinggang. Jadi dari garis pinggang itu kita akan naikkan 5 cm terlebih dahulu ya, kita tandai titik di situ. Kemudian kita akan hubungkan dengan bagian pertama dari lingkar kerung lengan baru yang paling dekat dengan ketiak itu ya, seperti ini. Jadi buat garis bantu lurus seperti ini terlebih dahulu. Kemudian untuk membentuk garis empire-nya, di sini ada cara mudah yang bisa kita lakukan ya. Di sini aku bagi 2 sama panjang dari garis bantu yang sudah terbentuk untuk pembuatan garis empire itu ya. Kemudian dari garis tengah-tengah tersebut aku turunkan sepanjang 4 cm ya. Kemudian di sini aku mulai membentuk garis lengkung dengan menggunakan bantuan dari penggaris French curve atau penggaris lengkung seperti ini. Kalau misalnya kamu mau menggunakan manual dengan tangan bisa saja, tapi lebih mudah dan lebih rapi kalau kita menggunakan bantuan dari penggaris lengkung ini. Dan proses untuk pembentukan dari garis empire untuk baby doll model 1 itu seperti ini ya. Kemudian di sini kita tandai dengan tanda gunting karena nantinya kita akan menggunting bagian ini ya, dan perlu untuk kita pecah. Nah, berikutnya di sini kita perlu untuk melebarkan di bagian pola kedua ya. Di sini kita akan beri tanda
pola 1 dan pola 2. Jadi di bagian dada ke atas itu kita namai sebagai pola 1, kemudian di bagian pola dada ke bawah itu akan kita namai pola 2 ya. Nah, di sini kita akan lebarkan di bagian pola 2 itu dengan cara membuat garis seperti ini ya. Jadi ukur tengah-tengah di bagian garis empire itu hubungkan dengan tengah-tengah di bagian garis bawah dari pola baju bagian depan ini ya. Kemudian tarik garis, lalu di sini kita tandai dengan gunting karena nanti kita perlu untuk melebarkan di bagian ini ya. Lalu nanti kita akan potong di sepanjang garis ini, lalu kita akan lebarkan di bagian atas itu akan kita lebarkan selebar 10 cm ya. Kemudian di bagian bawah kita akan lebarkan selebar 15 cm ya. Jadi itu tadi adalah pecah pola untuk pembuatan baby doll model 1 untuk pola bagian depan ya. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan proses pecah pola untuk pola bagian belakang ya. Langsung saja kalau begitu kita akan lanjutkan pembahasan kita di video berikutnya.